Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatun Nufus dengan NIM C1B019024. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum acara 4, yaitu analisis porositas tanah. Adapun isinya yaitu meliputi yang pertama pendahuluan, yang kedua prosedur kerja, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang. Porositas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Porositas tanah erat kaitannya dengan tingkat kepadatan tanah atau bulk density. Semakin padat tanah berarti semakin sulit untuk menyerap air, maka porositas tanah semakin kecil. Sebaliknya, semakin mudah tanah menyerap air, maka tanah tersebut memiliki porositas yang besar. Bila suatu tanah dengan porositas rendah dalam artian sulit menyerap air, maka bila kita menanam tanaman yang tidak rakus air akan sangat menghambat bahkan merusak. Dalam keadaan air yang lama terserap atau hingga tergenang, sementara tanaman yang ditanam tidak membutuhkan banyak air, justru akan menjadikan kondisi lingkungan mikro di sekitar tanaman menjadi lembab, akibatnya akan mempengaruhi perkembangan penyakit tanaman. Porositas merupakan gabungan dari pori-pori tanah, baik pori tanah yang ditempati udara atau yang ditempati air. Porositas tanah sangat menentukan penggunaan tanah tersebut. Tanah yang porositasnya baik adalah tanah yang porositasnya besar karena perakaran tanaman mudah untuk menembus tanah dalam mencari bahan organik. Selain itu, tanah tersebut mampu menahan air hujan sehingga tanaman tidak selalu kekurangan air. Tetapi jika porositasnya terlalu tinggi juga tidak baik, karena air yang diterima tanah langsung turun ke lapisan berikutnya. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui dan menghitung nilai berat volume atau BV, berat jenis atau BJ, dan porositas. Alat dan bahannya yaitu ada timbangan analitik, sampel tanah, ring sampel, cawan, piknometer, aquades, dan termometer. 2. Prosedur kerja. Adapun prosedur kerjanya yang pertama ditimbang tanah plus ring, yang kedua dikeluarkan tanah dari ring, yang ketiga ditimbang ring kosong, yang keempat ditimbang cawan kosong, yang kelima ditimbang cawan plus tanah, yang keenam dioven cawan plus tanah yang sudah ditimbang. Untuk mengukur BJ partikel, yang pertama ditimbang piknometer kosong, yang kedua diisi piknometer penuh air atau aquades dan ditimbang, ukur suhu air BJ1, yang ketiga ditimbang piknometer tanah sebanyak 2 gram, yang keempat ditimbang piknometer air plus tanah, ukur suhu BJ2. 3. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan kelompok pertama memiliki BV 1,12 gram per cm kubik, BJ 2,31 gram per cm kubik, dan porositas 52% dengan jenis tanah lahan kering tegalan. Kelompok 2 memiliki BV 1,40 gram per cm kubik, BJ 1,02 gram per cm kubik, dan porositas 37% dengan jenis tanah lahan kering liat. Kelompok 3 memiliki BV 0,62 gram per cm kubik, BJ 1,374 gram per cm kubik, dan porositas 54,9% dengan jenis tanah hutan. Kelompok 4 memiliki BV 1,3 gram per cm kubik, BJ 1,7 gram per cm kubik, dan porositas 24% dengan jenis tanah sawah padi. Kelompok 5 memiliki BV 0,9 gram per cm kubik, BJ 1,3 gram per cm kubik, dan porositas 30% dengan jenis tanah sawah padi palawija. Kelompok 6 memiliki BV 1,50 gram per cm kubik, BJ 1,7 gram per cm kubik, dan porositas 12% dengan jenis tanah kebun campuran. Pembahasan. Berat volume tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah yang paling sering ditentukan, karena keterkaitannya yang erat dengan kemudahan penetrasi akar di dalam tanah, drainase dan aerasi tanah, serta sifat fisik tanah lainnya. Seperti sifat tanah yang lainnya, berat volume mempunyai variabilitas spasial atau ruang dan temporal atau waktu.
Nilai berat volume bervariasi antara satu titik dengan titik yang lain disebabkan oleh variasi kandungan bahan organik, tekstur tanah, kedalaman perakaran, struktur tanah, jenis fauna, dan lain-lain. Berat jenis tanah adalah berat tanah kering dibagi volume partikel padat, tidak termasuk volume pori-pori tanah. Berat jenis partikel tanah dinyatakan dalam satuan gram per sentimeter kubik atau miligram per meter kubik. Penetapan berat jenis partikel dipergunakan dalam pergerakan partikel tanah dalam air, laju pengendapan, dan perhitungan porositas tanah. Dari data hasil praktikum kali ini dapat kita lihat pada tabel praktikum bahwa berat jenis 1BJ tanah paling tinggi yaitu lahan kering Tegalan dengan nilai sebesar 2,31 gram per sentimeter kubik. Dikarenakan tanah tersebut memiliki partikel kasar, mengandung banyak mineral berat seperti hematit, mempunyai berat jenis partikel tinggi, sedangkan bahan organiknya itu rendah. Makin tinggi bahan organiknya, maka tanah mempunyai berat jenis yang rendah. Besarnya berat jenis 1BJ tanah pertanian berkisaran antara 2,6 sampai 2,7 gram per sentimeter kubik. Sedangkan tanah yang memiliki berat jenis 1BJ tanah paling rendah yaitu lahan kering liat dengan nilai sebesar 1,02 gram per sentimeter kubik. Hal ini dikarenakan tanah tersebut mengandung bahan organik yang tinggi. Untuk berat volume atau BV tanah yang paling tinggi yaitu tanah kebun campuran dengan nilai sebesar 1,50 gram per sentimeter kubik. Hal ini dikarenakan tanah tersebut mengandung mineral dengan berat jenis partikel tinggi di dalam tanah. Hal itu yang menyebabkan berat volume tanah tinggi. Berat volume tanah juga dipengaruhi oleh kepadatan tanah, tekstur tanah, dan jumlah porositas pada tanah. Faktor yang mempengaruhi berat volume yaitu bahan organik tanah. Kandungan bahan organik yang rendah mempunyai nilai berat volume tinggi. Bahan organik bisa mengecilkan berat volume tanah karena bahan organik jauh lebih ringan daripada mineral. Sedangkan tanah yang memiliki berat volume atau BV tanah paling rendah yaitu tanah sawah padi palawija dengan nilai sebesar 0,9 gram per sentimeter kubik. Hal ini dikarenakan tanah tersebut mengandung banyak bahan organik. Untuk nilai porositas paling besar adalah tanah hutan dengan nilai sebesar 54,9% dan nilai porositas terendah yaitu tanah kebun campuran dengan nilai sebesar 12%. Hal ini disebabkan karena pengaruh oleh tekstur yang didominasi oleh pasir dan debu, serta bobot volume isi yang relatif rendah hingga tinggi. Tingkat porositas tanah tergantung pada bobot isi. Semakin besar bobot isi tanah, semakin rendah nilai porositas tanah. Sebaliknya, semakin rendah porositas tanah akan meningkatkan volume tanah yang tidak diisi dengan zat padat, termasuk mineral dan bahan organik, yang disebut ruang pori. Yang keempat, kesimpulan. Berdasarkan praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa tanah dengan struktur lemah atau kersai pada umumnya mempunyai porositas yang terbesar. Pengolahan tanah untuk sementara waktu dapat memperbesar porositas, namun dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan turunnya porositas. Oleh karena itu, untuk memperbesar porositas tanah, tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan penambahan bahan organik atau melakukan pengolahan tanah secara minimum. Pengolahan tanah berlebih akan menyebabkan rusaknya struktur tanah. Porositas tanah juga sangat menentukan penggunaan tanah tersebut. Tanah yang porositasnya baik adalah tanah yang porositasnya besar karena perakaran tanaman mudah untuk menembus tanah dan dalam mencari bahan organik. Selain itu, tanah tersebut mampu menahan air hujan sehingga tanaman tidak selalu kekurangan air. Tetapi jika porositasnya terlalu tinggi juga tidak baik, karena air yang diterima tanah langsung turun ke lapisan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.